warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa AMTV, senang sekali sore ini bisa menyapa Anda semuanya. Kembali nih program spesial kita yaitu di Aula Dialog. Dan kali ini sore juga berada di tempat yang spesial, yaitu di Namira Hotel Syariah Surabaya, tepatnya ada di Jalan Wisma Pagesangan nomor 125 Surabaya. Spesial juga kali ini edisi persembahan program spesial yaitu dalam rangka upaya penurunan angka stunting di Indonesia yang luar biasa masih tinggi dengan angka 24,4%, yang mana yang ditetapkan WHO itu standarnya 20%. Artinya 5 dari 10 anak Indonesia itu masih bisa terkena stunting ya. Hari ini kita akan berbicara lebih lengkap karena hari ini sudah hadir juga narasumber yang spesial di sebelah saya yang cantik-cantik, yaitu ada Ibu Sri Andari dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga di sebelahnya ada Mbak Filza Karunia dari UNUSA sebagai implementing partner dari UNICEF, betul ya? Dan hari ini kita akan berbincang dengan keduanya terkait bagaimana sih stunting ini tuh bisa diturunkan dalam berbagai upayanya, yaitu terkait gizi hari ini. Walaupun keduanya di sini pakai masker, tapi tetap kelihatan sumringah dari pancaran matanya, luar biasa sekali ya. Apa kabar Ibu dan Mbak Filza? Alhamdulillah sehat, baik-baik ya. Sehat semuanya. Dan hari ini kita juga akan memberikan edukasi terkait kesehatan karena kita ingin di Indonesia nantinya bisa 0% ya. Amin. Bisa semuanya sehat, kemudian juga bisa nggak ada stunting lagi deh, anak-anak Indonesia, anak bangsa bisa menjadi anak penerus yang cerdas, yang sehat, dan semuanya berprestasi dengan gizi yang baik. Bukan begitu ya Ibu ya? Yeah. Terus saya pengen tanya dulu nih sama Ibu Sri Andari. Panggilannya Ibu Andari? Bu Andari. Betul ya? Nah, sekarang ini angka stunting di Indonesia kan masih tinggi ya Bu ya? Bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Untuk angka stunting di Indonesia memang dibandingkan dengan tahun riskes tahun yang lalu, sekarang kita menggunakan SSGBI. Yeah. Di Sidoarjo juga ada penurunan ya. Di tahun 2019 kita tadinya di riskes tahun 2018 kita punya angka 27, di SSGBI di tahun 2019 kita turun jadi 13,6. Di tahun 2021 ini hasil SSGBI yang kemarin kita barusan di launching, Sidoarjo jadi naik karena pandemi. Jadi kita Sidoarjo punya angka 14% di tahun 2021. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita tekan seminimal mungkin, walaupun target nasional di tahun 2024 itu ditargetkan 14% untuk prevalensi atau presentasi stunting. Berarti artinya stunting ini kan kaitannya erat sekali dengan gizi, begitu ya? Iya, ya? Berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Nah, kalau dari pandangan Mbak Filza Karunia sendiri bagaimana nih untuk kondisi di Indonesia terkait stunting? Sebenarnya kalau peluang untuk turun amat sangat besar, karena memang dari pemerintah sendiri sudah menggalakkan support keluarga. Jadi melibatkan keluarga yang mana itu supporting sistem utama dari balita sendiri dan ibu balita untuk bagaimana sih bisa mencegah terjadinya stunting. Jadi masih positif, seperti kata Bu Andari, 2024 targetnya 14%, insya Allah kalau memang support dari keluarga ini sudah terbentuk, insya Allah bisalah mencapai target tersebut. Bisa lah, kita optimis pastinya ya. Oke. Tadi ngomongin soal stunting bagaimana, dan juga yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan dalam hal perbaikan gizi, begitu ya. Tapi untuk tahu nih gizi yang baik kan pasti kita ada pantauan, ada treatment khususnya dari anak gitu. Mungkin boleh dijelaskan dari Ibu Andari bagaimana sih step-stepnya memantau bagaimana gizi yang baik untuk anak itu. Oke, baik Mbak. Untuk anak di sini kita sebaiknya memantau tumbuh kembang anak kita sedini mungkin ya, setiap bulan secara rutin. Sedini mungkin ya. Itu sejak mulai dari ibu hamil, sebaiknya kita sudah kondisikan dengan sasaran 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari terjadinya kehamilan. Jadi kita pantau ibu hamil tersebut asupan makanannya mesti seimbang sehingga janin di dalam kandungan ibu akan terbentuk secara maksimal, terutama di sini adalah tumbuh kembang otak.
Nah, ini sangat besar pengaruhnya asupan makanannya, terutama protein dan zat gizi mikro di masa-masa awal sampai 20 minggu pertama kehamilan. Kemudian setelah itu menambahkan berat badan. Jadi yang pertama ini menambah tinggi badan untuk tumbuh kembang potensial. Ini masa emas mulai dari hamil sampai anak usia 2 tahun. Setelah bayi dilahirkan, asupan makanan mesti seimbang ya antara zat gizi mikro dan gizi makro. Maksudnya dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin mesti dikondisikan. Nah, apabila kita harus melakukan deteksi mulai dari dini, tidak ada permasalahan pada saat kehamilan, kemudian pada saat persalinan terjadi persalinan yang normal, kemudian bayi yang dilahirkan minimal dengan panjang badan 48 cm. Itu bayi tersebut dinamakan bayi tidak stunting atau bayinya sehat normal. Kalau bayi yang dilahirkan kurang dari 48 itu adalah salah satu menunjukkan bahwa ada permasalahan pada saat masa kehamilan, sehingga bayi ini dinamakan yang lahir dalam kondisi stunting. Nah, ini bisa diatasi dengan melakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin, terutama di posyandu, ya, terutama di posyandu atau di klinik-klinik atau di Fasiankes. Jadi kita lakukan pengukuran berat badan, kita lakukan secara antropometri. Ada pengukuran berat badan, ada pengukuran panjang badan, ada pengukuran tinggi badan, dan juga bisa menggunakan lingkar lengan atas pada anak di atas usia 6 bulan. Nah, ini kita tidak berlaku untuk anak di bawah 6 bulan untuk lila. Tapi berat badan, panjang badan itu di bawah 2 tahun, setelah di atas 2 tahun kita menggunakan tinggi badan. Nah, apabila ditemukan anak tersebut dengan panjang badan setelah dimasukkan di dalam krus untuk Z-score-nya, analisa dari indeks pertumbuhannya, kalau Z-score-nya kurang dari min 3 standar deviasi, baik itu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur. Yang tadi untuk stunting ini adalah masalah gizi kronis ditandai dengan tinggi badan menurut umur. Nah, ini mesti kita betul-betul kondisikan dan tindak lanjuti di lapangan. Oke, deteksi dini, karena kita harus melakukan deteksi dini untuk mengetahui permasalahan ada tidaknya masalah gizi akut atau masalah gizi kronis. Kalau stunting itu adalah masalah gizi kronis. Oh, menarik sekali ya. Bahasanya banyak banget nih. Tapi untuk pemirsa yang mungkin awam gitu ya, belum mengenal bahasa-bahasa, apa sih deteksinya? Langsung aja bisa secara rutin deteksi melalui posyandu ya? Iya, melalui posyandu dan juga menggunakan buku KIA. Wow, menarik sekali. Ya, ini adalah buku KIA ini mulai dari ibu hamil, ya, jadi dipakai untuk mendeteksi dini bumil itu masuk risiko tinggi atau tidak. Ini ada semua di buku KIA untuk sasa ibu. Jadi lembar ibu di sini ada semuanya. Kemudian pada saat bayi baru lahir kita menggunakan yang sisi untuk kesehatan anak. Jadi di sini ada deteksi dini mulai dari lahir sampai anak usia 5 tahun menggunakan buku KIA. Tumbuh kembang anak. Jadi tidak hanya bertambah tinggi dan bertambah berat badannya, tapi bertambah dengan IQ-nya, motoriknya. Jadi semua dari tumbuh kembang anak ini harus sudah bisa dipantau dari buku KIA ini. Menarik jadi sekali. Ya. Kita akan kupas apa saja isi dari buku KIA itu, buku kesehatan ibu anak ya. Iya. Luar biasa. Kalau dari Mbak Filza nih menanggapi saat ini bagaimana sih kita harus mendeteksi dan pentingnya mendeteksi dari gizi sendiri? Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Andari tadi. Jadi memang untuk deteksi dini ini kan maksudnya menemukan secara cepat, mencegah jangan sampai ini balita yang ada di Indonesia jatuh ke fase stunting. Ya. Jadi bagaimana ibu-ibu di rumah itu tahu, oh ini anak saya kayaknya lagi nggak mau makan, jangan-jangan berat badannya nanti turun gimana. Nah, sebenarnya intuisi ibu yang seperti itu tuh sudah tanda-tanda gitu kan. Ibu harus respon cepat, nanti bisa minta tolong kader di posyandu, ditimbang berat badannya, apakah ada penurunan atau tidak. Maka dari itu Bu Andre itu juga menyampaikan dilakukan rutin pemeriksaan setiap bulan supaya penimbangan. Jadi ibu balita tuh paham, oh anaknya ada resiko atau tidak mengalami masalah gizi. Biasanya kalau balita tuh kan mungkin gerakan tutup mulut, nggak mau makan nih gitu, atau sakit. Nah itu udah tanda-tanda bahwa ibu harus aware, harus siap-siap nih gitu.
kalau nanti ada resiko-resiko penurunan status gizi. Wah, luar biasa. Kita membahas soal resiko, awareness, dan KIA, bukan KUA ya Bu ya? Bukan. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Luar biasa sekali pembicaraan kita. Untuk itu pemirsa MTV, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik pemirsa MTV, Anda masih bersama Soraya Gina di Aula Dialog bersama narasumber yang luar biasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu Sriandari, dan juga dari UNUSA. Implementing partner dari UNICEF ada Kak Filza Karunia. Yang pastinya kita masih membahas juga seputar stunting dan perbaikan gizi. Secara pantauannya harus masif dan intensif ya dilakukan ya. Betul Ibu? Iya, harus dilakukan secara rutin. Harus dilakukan secara rutin. Setiap bulan. Nah, Sehingga memangnya kenapa sih kita sebagai ibu gitu ya, sebagai keluarga ini harus memeriksakan dan memantau secara intens perkembangan anak melalui posyandu dan lain-lain? Oke. Baik, kalau untuk anak balita mulai dari lahir sampai 5 tahun itu mesti dipantau setiap bulan, karena untuk mengetahui tumbuh dan berkembang. Untuk mengetahui tumbuh dan berkembang. Di dalam buku KIA tadi ada di situ KMS. Di sini ada KMS, ada KMS? kartu menuju sehat. Nah, kartu menuju sehat ini ada 2. Ada pink, ini untuk perempuan. Ada pink Ya, kemudian ada yang biru, ini untuk laki-laki. Oke. Ya. Jadi ini yang akan diisi itu untuk anak Ini ya? untuk anak baru lahir, diisikan oleh kader di sini bersama-sama dengan ibu balita, diajak memantau tumbuh kembang anak. Di sini untuk memantau tumbuh kembang, KMS untuk memantau tumbuh kembang, bukan untuk menentukan status gizi. Jadi ada tanda-tanda deteksi dini di sini. Kalau misalnya berat badan menurut umur, dia di bawah garis merah. Ini ada garis merah namanya. Kalau di bawah garis merah, kita mesti waspada. Nah, ini mesti ada tulisan di sini, apabila ada anak kita yang BGM, maka segera dibawa ke Fasiankes. Kemudian apabila dia 2 kali timbang berturut-turut tidak naik berat badannya, naiknya di sini mengikuti garis pertumbuhan. Ini namanya garis pertumbuhan. Kalau kenaikan berat badannya tidak mengikuti garis pertumbuhan, menjauhi garis merah atau turun, nah ini kita mesti waspada. Inilah pentingnya tumbuh kembang anak. Pentingnya juga memiliki buku KIA. Buku KIA. Buku KIA di sini gratis, didapatkan dari Kemenkes. Kita sudah fasilitasi mulai dari ibu hamil. Kemudian ibu hamil juga dipantau kesehatannya, balita juga. Sehingga kita akan bisa tahu anak-anak kita dalam kondisi sehat atau bermasalah gizinya. Oke, jadi buku KIA ini bisa Anda dapatkan di mana Ibu? Bisa di posyandu, bisa di Fasiankes. Pada saat periksa hamil pasti diberikan ibu hamil di sini pasti dapat buku KIA. Kemudian dilanjutkan untuk anak yang baru lahir. Oke, luar biasa. Jadi sudah ada fasilitas yang diberikan oleh Kemenkes yang bisa Anda akses pemirsa, dan ini menjadi indikator-indikator dan bagaimana itu cara periksanya apa? Jadi setiap kita rutin ke posyandu kemudian diberikan dilakukan penimbangan di posyandu, kemudian dicatat seperti tadi dimasukkan di grafik ini, kemudian akan diketahui ya anak ini kondisinya seperti apa. Di sini ada sudah yang bagus adalah di garis hijau. Yang bagus di garis hijau. Iya. Jadi garis hijau ini menunjukkan bahwa anak itu tumbuh kembangnya baik. Kalau kita kondisikan, kita lihat di indeks status gizinya itu adalah ini Z-skornya antara -2 sampai +2 standar deviasi. Jadi ini masuk di dalam standar tumbuh kembangnya normal. Ya, jadi kemudian di dalam buku KIA ini juga ada perkembangan anak. Jadi tumbuh itu bertambah tinggi dan bertambah besar, bertambah berat badannya. Perkembangan anak usia 3 bulan minimal harus bisa mengangkat kepala. Nah, ini adalah perkembangan ya. Di bulan buku KMS di sini semuanya sudah ada. Oke, jadi para ibu balita hukumnya wajib membaca buku KIA. Hukumnya ya, wajib. Karena
biar tahu bagaimana perkembangan anaknya, pertumbuhan anaknya, sehingga tidak mengalami permasalahan. Kalau ada tanda-tanda misalnya anaknya salah satu dari indikator ini ada yang belum, misalnya usia 3 bulan bisa mengangkat kepala, kemudian bisa mulai belajar ngoceh, kan gitu ya. Kemudian ini kalau ada tanda-tanda yang anaknya belum ada bisa sampai di item, nah ini berarti ada perkembangan yang terganggu atau terlambat, pertumbuhannya terlambat. Nah ini harus segera ke fasilitas kesehatan. Bisa juga ke kadernya biar diantar ke Ubidan atau biar diantar ke puskesmas. Jadi ini mulai dari lahir sampai usia 5 tahun semuanya ada. Semuanya ada, tapi yang jelas hal ini juga apa ya, edukasi yang baik gitu. Terutama untuk saya bisa siap-siap. Nah, sekarang ini kita tidak hanya pada ibu hamil, tapi juga pada calon pengantin. Nah, pada calon pengantin harapannya juga sudah melakukan deteksi dini, bagaimana kondisi kesehatannya. Kemudian kita juga melakukan screening untuk imunisasi tetanus. Jadi dan buku ini sangat bermanfaat sekali kalau bisa buku ini mulai dari ibu hamil sampai anaknya lulus kuliah mau menikah, ini adalah bekalnya. Iya, ini adalah sebenarnya buku saku yang harus dibawa anak-anak kita untuk belajar bagaimana cara mengkondisikan nanti anaknya. Jadi setelah dapat buku KUA, dapat buku KIA. Buku KIA, iya. Ini sangat penting sekali untuk memantau tumbuh kembang anak-anak kita setiap bulan di Posyandu. Kalau misalnya anak kita sakit bisa ke klinik atau ke puskesmas sehingga tetap terpantau kesehatannya. Karena terutama di 1000 HPK itu adalah masa-masa emas tumbuh kembang otak. Golden period. Jadi itu sampai usia 2 tahun itu secara maksimal dibentuk sel otak itu 75%. Ya, sampai balita itu 80%, selebihnya hanya menambahkan saja. Jadi jangan sampai kelewatan momen-momen spesial. Iya, itu adalah masa-masa emas yang harus dipertimbangkan oleh para orang tua, para tenaga kesehatan, terutama para penggiat gizi, baik mulai dari kader sampai semua kalangan. Itulah pentingnya kita memiliki edukasi yang baik. Dan salah satunya dengan membaca panduan buku KIA ini sebenarnya sudah difasilitasi loh oleh pemerintah ya, dari Kemenkes juga, dan gratis Anda bisa mendapatkan di layanan kesehatan setempat begitu ya. Boleh ditanggapi juga dari Kak Filzani. Ya, jadi kenapa sih kok penting banget gitu kita harus memantau pertumbuhan atau perkembangan dari balita, karena balita ini kan masa-masa golden kata Bu Andari. Dimana pembentukan gak hanya otak tapi imunitas tubuh juga. Jadi biasanya anak kecil tuh suka batuk pilek gitu kan, batuk pilek akhirnya susah untuk makan, susah untuk minum ASI, akhirnya berpengaruh ke kesehatannya. Nah, kalau dia sampai ke berat badan yang turun, status gizinya juga turun, otomatis resiko untuk infeksi, resiko untuk penyakit lain untuk masuk gampang tertular itu sangat mudah, dan itu nanti juga akan berpengaruh ke perkembangan otak terutama, karena kan udah nggak mau makan, udah nggak nafsu makan. Karena anak kecil ini amat sangat sensitif dengan yang namanya asupan makanan. Waduh. Jadi kalau dia badan nggak enak sedikit gitu, apalagi kalau usianya belum 1 tahun gitu, belum 1 tahun belum bisa ngomong ini mana yang sakit gitu, jadi ibunya kadang suka, wah ini mana nih bagiannya yang sakit, dia udah rewel gitu nggak mau makan. Ini tantangan banget. Jadi kenapa penimbangan rutin, pengukuran antropometri atau panjang badan tadi, tumbuh badan, berat badan, dan lingkaran atas. Ini kalau sudah 6 bulan menggunakan lila ini, Mbak. Ini sangat penting untuk ibu-ibu supaya aware. Makanya kenapa peran keluarga itu sangat penting di situ. Jadi nggak hanya ibunya, tapi bapaknya, tapi dukungan keluarga yang lain, neneknya, atau suami siapapun. siaga, keluarga support system lah pokoknya, biar terhindar dari ini nyinyiran netizen. Biasanya kan netizen banyak yang sok tahu ya. Nah, terus kalau anaknya ini dia berat badannya di bawah dengan standar umurnya, nanti beresiko juga dia bisa berpengaruh ke tinggi badan atau panjang badan. Nanti kalau itu juga udah turun, takutnya resiko untuk stunting itu lebih tinggi.
Oh jadi walaupun awalnya terlahir normal kemudian Bisa, masa perkembangannya bisa juga ke ya. arah stunting ya? Bisa. Wow. Karena ya terutama anak Terasup, yang udah lepas ASI eksklusif ya, udah di atas 6 bulan udah mulai makan, Masih berpotensi itu itu justru lebih tinggi lebih tinggi tingginya. potensinya. Wah, begitu ya. Ini menarik Asupan sekali. ya, asupan makanannya Nanti mesti kita diperhatikan. akan bahas dan pengen tahu sebenarnya, saya penasaran banget karena dari kemarin kan lebih ke dibahasnya ke ini ya, bagaimana pembentukannya dari mulai bayi sampai 1000 HPK. Tapi berarti setelah itu masih ada potensi untuk ke arah stunting. Iya. Oke, tahan dulu, nanti kita akan bahas-bahas lagi selengkapnya. Jangan kemana-mana pemirsa, saksikan terus AMTV di Aula Dialog bersama saya. Saya Gina masih menyapa Anda pemirsa AMTV yang berbahagia, yang sehat, yang sumringah pokoknya ya. Saya doakan semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan di spesial kali ini program persembahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan UNUSA dan juga UNICEF. Kita akan membahas bagaimana upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Khususnya hari ini kita akan membahas pencegahannya ya. Karena preventif itu lebih baik ya, mencegah lebih baik daripada mengobati begitu. Tadi kita sudah ngebahas juga bagaimana pemantauan itu identifikasi dini. Jadi sejak sedini mungkin mulai dari ibu hamil sampai balita dilakukan. Tapi ternyata tadi Soraya sudah kupas-kupas bahwa setelah 1000 HPK itu hari pertama kelahiran masih kehidupan masih berpotensi lagi untuk terkena stunting. Betul begitu? Ya, kalau usianya yang sering kali kita dapatkan di dalam misalnya lahir yang seperti tadi saya contohkan, lahir dengan panjang badan 48 cm. Berat badannya misalnya yang normal kan 2.500 gram lahir itu. Nah, ini apabila mengalami kekurangan pada saat lahir bisa dikejar dengan asupan gizi yang seimbang. Bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan hanya ASI dan ASI, tidak ada makanan pengganti ASI. Iya. Nah, ini akan membuat anak-anak menjadi sehat, tumbuh kembang otaknya juga terutama di sini tadi biar kita menghindari untuk terjadinya stunting. Dan pada saat usia 6 bulan, ASI ini hanya mencukupi kebutuhan 50%-nya saja untuk sampai usia 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun hanya mencukupi 30%-nya saja sampai usia 2 tahun. Nah, ini perlunya makanan pendamping ASI. MPASI di sini sehingga di sini nang-naman tadi sudah kita kondisikan golden period ya, usia mulai dari 1000 hari pertama kehidupan tadi, mulai dari kehamilan sampai usia 2 tahun. Nah, kemudian MPASI-nya mesti adekuat. Jadi asupan gizinya mesti seimbang. Kalau di masyarakat kita lebih dikenal dengan 4 kelompok makanan, ya 4 bintang. Ada makanan pokok, ya kalau sudah makan makanan pokok di sini ada nasi, ada mie, ada roti, ada kentang, itu sudah makanan pokok karbohidrat. Kemudian ditambahkan dengan sumber zat besi atau sumber hewani, lauk pauk, protein. Nah, di sini dari kandungan makanan yang kedua. Yang ketiga ada dari kalau di sini yang tadi sumber hewani, sumber protein hewani. Yang ketiga adalah kacang-kacangan, itu adalah sumber protein nabati, tahu, tempe, lento, ya sekarang lagi marak nasi lento, ya itu ada sangat bagus sekali. Kemudian yang keempat adalah buah dan sayur. Ini adalah pelengkap tidak boleh ditinggalkan, karena apa? Vitamin dan mineral tidak bisa didapatkan dari sumber makanan yang lain, karena makanya harus dilengkapi, ini makan sayur dan buah. Nah, ini 4 bintang ini di dalam pemberian makan bayi dan anak mesti dikondisikan. Dan ini mesti minimal di dalam makan setiap kali makan harus mengandung 4 bintang. Itu. Oke, nah di buku Kaina di sini juga ada semua. Nah, kalau tadi kan udah diomongin masalah makanan 4 bintang ya, makanan kebutuhan pokok itu dari gizi. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasi kalau anak itu ternyata gizinya buruk, Ibu? Iya. Kita identifikasinya, tadi kita kembali lagi, anak ini kan dipantau setiap bulan ke posyandu. Kita timbang berat badannya, kemudian kita lihat di grafik dengan tadi umurnya. Kalau dia berat badan menurut umur, kadang-kadang di sini masih mengikuti. Kemudian kita konfirmasi lagi dengan tinggi badan.
atau panjang badan. Kalau yang 2 tahun menggunakan panjang badan, diukur dengan terlentang. Kemudian kalau yang di atas 2 tahun kita ukur tinggi badan. Apabila tinggi badannya di bawah garis merah, ya di sini ada juga apa namanya, ya ini tinggi badan menurut umur tadi lanjutannya. Kemudian ada juga tinggi badan menurut umur. Nah ini yang tadi masalah gizi kronis. Kronis itu terpapar lama. Jadi permasalahannya tidak dalam waktu yang relatif singkat, tapi terpapar lama. Jadi tidak bisa langsung dalam waktu 1-2 bulan itu langsung menjadi stunting, tapi mulai dipicu mulai dari dalam kandungan. Kemudian kalau asupan ASI-nya kurang, maka ini menjadi pemicu juga. Kemudian ditambah makanan pendamping ASI-nya juga tidak adekuat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah ini maka berat badan ini tidak mengikuti garis pertumbuhan atau tidak sesuai dengan usianya. Kemudian tinggi badannya juga tidak sesuai dengan usianya. Itu identifikasi permasalahan gizi. Jadi kalau yang terpapar lama itu masuk kronis, tinggi badan menurut umur. Nah ini yang diistilahkan dengan sekarang ini masuk isu strategis nasional bahwa kita berhak atau wajib hukumnya melakukan pencegahan dan mempercepat penurunan stunting. Nah itu, jadi stunting di sini diamati yang pertama secara fisik dari tinggi badan menurut umur. Memang Kemudian fisik ya, Bu? iya, kemudian ditambah dengan tumbuh kembang otak. Jadi orang yang pendek tidak selalu stunting. Tapi ada kita nanti di kelas sama yang pendek tapi jenius. Nah itu, jadi sudah pendek tapi gagal tumbuh dan berkembang. Sehingga di sini berkaitan dengan kognitifnya, tingkat kecerdasannya. Jadi ini yang sangat mesti kita sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat juga mesti melakukan pemantauan pertumbuhan anak-anaknya di posyandu. Sekarang di buku KIA ini juga sudah lengkap, mulai dari asupan makanan, memantau tumbuh kembang anak, tingkat kecerdasannya seperti apa. Tadi seperti anak usia 6 bulan atau 8 bulan sudah harus bisa memegang makanan, kemudian belajar berdiri dengan pegangan, itu adalah perkembangan. Jadi kemudian sudah bisa mulai ngoceh. Nah ini apabila anak-anak kita belum bisa mencapai indikator itu, berarti itu merupakan salah satu gagal tumbuh. Nah ini yang mesti kita terus lakukan pemantauan. Kemudian di sini sangat penting sekali ya. Selain itu kita juga sekarang ada deteksi dini dengan lila juga. Ya ini lingkar lengan atas. Cara mengukurnya di lingkar lengan atas. Jadi dari lengan anak ini diambil pertengahan, kemudian diukur ya, dilingkarkan ke lengannya. Kemudian apabila di sini merah, lingkar lengannya 11, berarti dia masuk status gizinya, atau dengan di sini ada tanda menjadi gizi buruk. Kemudian apabila 11,5 sampai dengan 12,5, 12,4 itu menunjukkan dia kriteria gizinya kurang. Ini masuk deteksi dini ya. Nah, selebihnya dia masuk normal. Kemudian teman-teman, ini istilah tinggi badan itu menunjukkan adanya stunting. Kalau berat badan menurut umur menunjukkan ada tidaknya masalah, menunjukkan adanya underweight. Kemudian kalau kita menemukan permasalahan di lapangan dengan kita melihat biasanya tinggi badan yang pendek itu kita konversi, berarti kita lihat berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan. Apabila standar deviasinya kurang dari min 2 berarti dia masuk kurus ya. Kalau di bawah dari min 3 standar deviasi berarti dia masuk sangat kurus. Ini yang biasanya kita masukkan di bawah min 3 standar deviasi, itu masuk kriteria gizi buruk. Yang apabila salah satu desa itu ada satu kasus gizi buruk, bahwa itu sudah masuk KLB. Nah, kejadian luar biasa. Jadi deteksi dininya menggunakan berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Kemudian hasil indeksnya, Z-skornya adalah di bawah min 3 standar deviasi. Kalau di sini ada grafik berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Nah, yang secara detail itu kita biasanya menggunakan tabel, itu lebih rinci. Kemudian kalau sekarang ini UNICEF bekerja sama dengan UNUSA, nanti mungkin disampaikan oleh Mbak Firsa ya, di situ ada untuk deteksi
dininya. Nah, kalau di masyarakat, ini buku KIA ini mesti wajib dibaca karena di sini untuk deteksi dini ada semua di sini. Iya, apakah Si lilanya untuk mengetahui lingkar lengan atasnya. Oke. Iya. balita soalnya. Lengan mungkin masih bisa deh. Kalau untuk wanita usia subur ada lagi lilanya, Oke. beda Jadi lagi memang, lilanya. untuk layanan kesehatan sudah semuanya difasilitasi melalui buku KIA ini, Mirsa. Nah, ini juga harus dan wajib Mirsa tahu bahwa bagaimana kita harus secara dini mendeteksi, dan ternyata deteksi itu nggak cuman dari tinggi badan atau secara fisik ya, maupun kognitif juga ada gitu indikator-indikatornya. Nanti akan disampaikan juga oleh Mbak Filza terkait identifikasi dini yang terbaru ya. Seperti apa akan kita jelaskan kepada pemirsa semuanya. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami di Aula Dialog. Hai Mirsa, bersama saya Gina masih menemani Anda semuanya di Aula Dialog, dan kali ini programnya spesial di programnya kerjasama dari UNICEF dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang mana kita berupaya, dan ini menjadi tugas bersama sepertinya ya, penurunan angka stunting gak cuma dari pemerintah aja, tapi bekerja sama dengan keluarga, dan juga kita semua yang menyaksikan bisa menjadi kader edukasi. Terutama yang hari ini hadir dan narasumber saya yang luar biasa, yaitu Ibu Sri Andari dari Dinas Kesehatan dan juga Kakak Filza Karunia, yang tadi sudah sempat menyinggung ada program baru dari UNICEF bekerjasama dengan UNUSA. Itu seperti apa program identifikasi ya? Ya, jadi sebenarnya kami hanya meneruskan program pemerintah saja, yaitu mobilisasi masyarakat. Mobilisasi masyarakat Ya, terkait pendeteksi status gizi balita. Oke. Jadi pemerintah sudah punya programnya Mbak untuk deteksi dini status gizi balita dengan memberdayakan masyarakat. Saya, UNUSA dan UNICEF membantu untuk memperkenalkan kepada masyarakat seperti apa programnya. Jadi seperti yang Bu Andari sampaikan tadi, salah satu pengukuran status gizi balita itu menggunakan lingkar lengan atas tadi, pita lila. Pita lila. Nah, kenapa kok pakai pita lila gitu kan? Karena pita lila ini sangat mudah dibawa kemana-mana. Bisa masuk dompet. Bisa masuk dompet, bisa masuk kantong. Oke. Gitu. Terus dia pakai indikator warna. Di sini pakai indikator warna karena memudahkan kader atau orang tua balita mungkin gitu kan. Kalau tadi yang Bu Andari sampaikan warna merah ini udah gizi buruk. Warna kuning gizi kurang, warna hijau gizinya normal. Jadi udah kayak traffic light, lampu merah gitu kan. Jadi harus hati-hati. Jadi kita memperkenalkan penggunaan pita lila untuk penentuan status gizi, juga untuk memudahkan masyarakat dan membantu peran pemerintah. Oke, tapi sebenarnya yang digunakannya balita atau usia apa nih? Balita, tapi terkhusus usia 6 sampai 59 bulan. Oh, Di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan yang memang bisa identifikasi melalui pita lila ini, begitu Mbak ya. Nah, di bawah 6 bulan tetap penggunaan pengukuran status gizinya menggunakan berat badan dan panjang badan. Oke. Dan lingkar kepala. Lingkar kepala dibanding oke. dengan lingkar dada. Betul. Nah, ini berarti penggunaan identifikasi di atas 6 bulan kalau memang merah gitu. Itu harus apa yang dilakukan keluarga? Seumpama nih Mbak Soraya gitu ya, punya pita lila, terus habis itu Mbak Soraya ngelihat ada balita nih, kayaknya kelihatan kurus gitu. Coba diukur deh. Ternyata beneran lingkar lengan atasnya ternyata warna merah. Nah, apa yang harus dilakukan kita gitu ya kalau menemukan? Pertama kita harus merujuk balita dengan ibunya langsung ke puskesmas. Oke. Fasilitas layanan kesehatan terdekat yang paling dekat puskesmas. Di puskesmas nanti akan diverifikasi atau dikonfirmasi, diukur berat badannya dan umpamanya panjang badan ataupun tinggi badan. Diperjelas apakah memang benar nih gitu. Nah, kalau memang terkonfirmasi status gizinya buruk, maka nanti akan dilihat apakah ada mungkin penyakit bawaan atau Tanda-tanda yang lain, klinis yang lain. Contoh biasanya ini Mbak, punggung kaki. Oke. Telapak kaki itu punggungnya biasanya ada bengkak. Oh, Atau odem ya kita Ada istilahnya odema. odema. Jadi kalau dipencet, kan Tidak kalau kembali. bengkak biasa dipencet balik lagi ya Mbak. Tapi kalau ini dipencet nggak balik, dekok. cek
cekung itu. Cekung. Oh, oke. Nah, itu salah satu tanda balita mengalami gizi buruk. Nah, itu harus warning, sudah benar-benar harus langsung diatasi sudah oleh masuk pelayanan kesehatan. Ya, secara klinis sudah. Oke, itu bagaimana nanti dari program identifikasi pita lila lainnya akan diberikan ke mana nih pita lila ini? Nah, pita lila kami sudah beberapa kabupaten diorientasi sekaligus dibagikan pita lila. Dan nanti disampaikan juga ke dinas kesehatan yang nanti disalurkan, didistribusikan ke puskesmas. Ke RT bisa juga tuh kayaknya ya? Ya, minimal posyandu ya. Minimal posyandu terdekat ya. Tapi percuma saja kalau memang fasilitasnya sudah ada, namun kesadaran masyarakat belum nih. Jadi memang kita perlu sekali untuk mengedukasi masyarakat bahwa memantau kesehatan itu adalah yang penting kan. Karena ini untuk membangun bangsa yang cerdas, kita juga butuh ini ya, kader-kader penerus generasinya sehat, cerdas gitu. Sehingga semuanya bisa bersinergi begitu kan ya. Nah, program yang luar biasa. Tapi tadi juga sempat disinggung mengenai bagaimana identifikasi masalah gizi buruk. Nah, saya pernah dengar istilah wasting. Itu sebenarnya seperti apa sih, Bu? Kalau wasting, ya, tadi wasting itu kan untuk identifikasi, ya, tanda-tandanya di sini gizi buruk. Gizi buruk dengan indeks yang tadi sudah disampaikan Mbak Bisa, ya, kita mengacu pada berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Apabila, nah, kalau yang di sini ada garis merah juga. Itu ada garis merah di sini, di KMS juga sudah ada tandanya, ya. Ini berat badan menurut panjang badan, kemudian atau tinggi badan. Jadi kita lihat usianya berapa. Kalau usia di bawah 2 tahun panjang badan. Nah, ini kalau di bawah garis merah yang tadi berarti itu Z-score-nya di bawah -3. Dan kemudian ditambahkan, kita cek lagi ada klinis enggak, seperti penyakit penyertanya ataukah ada ODEM. ODEM itu secara klinis sudah. Berarti kalau ada ODEM di situ menunjukkan bahwa anak tersebut gizi buruk dengan kekurangan protein. Ya, kemudian kalau tidak ada ODEM tapi kurus kering, wajahnya seperti orang tua, itu adalah menunjukkan bahwa dia gizi buruk dengan kekurangan kalori atau kekurangan energi. Jadi ada juga kombinasi di sini, ada istilahnya marasmus. Kalau yang kekurangan protein istilahnya kwashiorkor. Dan ada kombinasi juga marasmus kwashiorkor, berarti kurus kering, ada tungkai kakinya, ada ODEM. Nah, ini adalah identifikasi permasalahan gizi. Kita yang tadi pertama berat badan menurut umur itu namanya underweight. Ada tidaknya masalah gizi. Berat badan kurang dan sangat kurang. Nah, kemudian kalau tinggi badan menurut umur itu masalah gizi kronis yang tadi kita sudah ulas, itu adalah stunted. Ya, kalau berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan itu adalah wasting. Jadi permasalahan gizi yang akut, sudah perkembangan berat badannya tidak sesuai dengan usia, tinggi badannya juga tidak sesuai dengan usia. Berarti bisa pendek, sangat kurus dan pendek. Nah, ini kalau kita hanya berikan makan saja tanpa diberikan asupan zat gizi mikro yang untuk merangsang pertumbuhan tulang, merangsang sel-sel yang lainnya, maka anak ini menjadi kecenderungan menjadi obesitas. Nah, ini jadi kita mesti mengkondisikan kalau anak itu sudah wasted, jadi kita tidak hanya memberikan PMT pemulihan saja. Tidak memberikan tinggi kalori dan tinggi protein saja, tapi kita harus memberikan asupan zat gizi mikro. Yang kita sekarang ini sudah ada di program itu ada taburia. Ya, taburia itu zat gizi seperti tabur yang ditaburkan di makanan atau dalam bentuk tabur ditaburkan di nasi 3 sendok pertama. Nah, ini yang akan membantu untuk zat gizi mikro tadi, ada zinc, ada magnesium, ada selenium, itu bisa memenuhi kebutuhan zat gizi mikro anaknya. Karena kalau hanya mengandalkan asupan makanan saja, mesti harus makan dengan porsi yang sangat banyak. Jadi lewat tabur ya? Tabur, namanya tabur gizi atau taburia istilahnya. Ini pemerintah sudah mengkondisikan, jadi kalau untuk balita yang wasting, kemudian balita yang stunted, ini ditambahkan dengan taburia. Di dalam kita melakukan konseling, kita melakukan pelatihan pada para kader tadi Mbak. Saudara kan masyarakat juga harus
ikut mengedukasi masyarakat juga, mengedukasi para ibu. Nah, di sini juga dilakukan konseling dan dibekali juga taburia itu seperti apa. Kemudian bisa diberikan kepada masyarakat dan ibunya sendiri yang memberikan. Ditaburkan pada nasi, tidak boleh ditaburkan atau dimasukkan di makanan yang cair. Jadi 3 sendok pertama. Kenapa 3 sendok pertama? Harapannya adalah 3 sendok suapan pertama, karena kalau ditaburkan di dalam satu piring takutnya tidak habis. Nah ini iya, akhirnya zat gizi mikro yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah tidak. Jadi menaburnya ke sendok ya, suapan sendok. Kita ambil kurang lebih 1 sampai 3 sendok makan, diminggirkan, itu yang dikasih taburia dulu. Rasanya apa itu? Tidak berasa. Tidak plain ya. Iya, tidak berasa. Ini yang menjadi program nasional juga. Yang terus kita motivasi pada masyarakat, yang memang harus butuh ketelatenan. Pola asuh yang menjadi permasalahan di lapangan itu adalah pola asuh. Ya, asupan makanannya dimakan ada. Anaknya kenapa menjadi tetap gizi buruk? Karena pola asuh. Kemudian juga selain pola asuh juga sanitasi dan lingkungan. Nah, dukungan untuk kita memotivasi masyarakat agar tidak BAB sembarangan. Sehingga nanti bisa berdampak juga pada masyarakat yang lain, karena apa, bakterinya akan masuk ke dalam dinding usus anak, di dalam lambung anak kita, menempel di dinding usus, dan makanannya dimakan tadi yang sudah memenuhi kebutuhan gizi tidak bisa diserap secara maksimal karena kuman dan bakterinya ini melekat di dinding usus halus. Nah ini yang menjadi tadi disampaikan, jadi anak ini akan mudah terinfeksi. Nah karena apa, daya tahan tubuhnya rendah. Nah ini yang menjadi permasalahan kita. Jadi sanitasi dan lingkungan itu sangat penting sekali dan sangat mendukung di dalam program kesehatan masyarakat kita. Luar biasa. Hari ini Soraya belajar banyak sekali dan saya yakin Mirsa juga belajar banyak. Kita akan lanjut kemudian lagi di segmen terakhir ya Bu ya, yang masih ada juga yang akan dibagikan terkait bagaimana kita berupaya untuk menurunkan angka stunting Indonesia. Halo pemirsa MTV, masih bersama Soraya Gina di Aula Dialog dan kita masih membahas soal investasi terbaik. Bukan yang terbaik sih, yang paling utama itu adalah kesehatan. Benar begitu Bu ya? Iya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana perbaikan gizi supaya Indonesia tuh gak ada stunting lagi. Dan masih juga menyapa Anda semuanya di lokasi yang terbaik yang saat ini membuat kita nyaman, ngobrolnya jadi cozy, yaitu di Hotel Namira Syariah, tepatnya ada di Jalan Wisma Pagesangan nomor 125 Surabaya. Bersama narasumber saya spesial dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan juga dari UNUSA, implementing partner dari UNICEF, Ibu Sri Andari dan juga Kakak Filza Karunia. Tadi kita sudah membahas bagaimana sih cara memantau atau identifikasi dini tentang gizi yang sangat kencang sekali korelasinya dengan pemantauan atau pencegahan stunting. Betul ya? Iya. Jadi bagaimana nih kalau misalnya ditarik kesimpulan pantauan gizi yang tepat gitu dari identifikasi dini ke arah pencegahan stunting? Kalau kita lakukan pemantauan dan pertumbuhan secara rutin, kemudian masyarakat kita juga partisipasi kehadirannya ke posyandu itu secara maksimal, kemudian masyarakat merasa bahwa itu adalah kebutuhan, di sini saya yakin akan berdampak pada penurunan persentase balita stunting. Ini dilihat dari cakupan kegiatan kita ya, partisipasi masyarakat kita di tahun 2020 itu kita masyarakat yang datang ke posyandu cuma 36% karena juga terkendala masa pandemi. Kemudian di tahun 2021 juga masih masa pandemi, tadi ada peningkatan untuk kedatangan ke posyandunya untuk memantau tumbuh kembang anaknya. Ada 46. Nah, ini berdampak sangat signifikan pada penurunan persentase balita stunting. Jadi di tahun 2020 kita untuk hasil penimbangan di posyandu dari balita yang diperiksa 84.000 itu 86 pada saat 2020 itu 8,8% balita stuntingnya. Dengan aktivitas atau partisipasi masyarakat kedatangan ke posyandunya hanya 36%. Setelah di tahun 2021 kedatangan masyarakat kita atau partisipasi masyarakat untuk memantau tumbuh kembang anaknya itu naik 46%, naiknya cuma 10% ya.
tapi dampaknya juga sangat serius sekali. Ada penurunan prevalensi stunting atau persentase balita stunting di sini 7,6. Berarti ada penurunan kurang lebih 1%, ya 1,1% terhadap presentasi balita stunting. Jadi sangat signifikan sekali, Mbak, dalam memantau tumbuh kembang anak. Kemudian masyarakat kita sehingga di sini merasa penting bahwa kesehatan anak, gizi anak itu sangat penting sekali. Nah, ini akan berdampak pada penurunan stunting dan ini sangat-sangat kita harapkan ya ada betul-betul korelasi yang sangat signifikan. Nah, ini yang menjadi tujuan atau harapan kami di lapangan ke depan lebih meningkat lagi untuk partisipasi atau kehadiran atau pemantauan tumbuh kembang anak-anak kita di posyandu. Ini yang berdampak pada presentasi balita stunting, berdampak pada kesehatan. Jadi nanti gizi buruknya yang wastin saya kira pasti turun karena apa? Kalau meningkat pemantauan pertumbuhannya, maka apabila terjadi permasalahan dengan segera akan ditindaklanjuti. Nah, ini teman-teman dari UNUSA sudah ada program untuk di dalam keluarga juga harus merasa itu kebutuhan ya, kemudian nanti bisa konfirmasi sama kadernya. Kemarin kita sudah menjadi pilot proyek di programnya UNICEF yang bekerja sama dengan UNUSA. Nah, ini ada program aplikasi ya yang bisa keluarga itu bisa mendeteksi anaknya kondisinya seperti apa. Tidak kalau di buku KIA sebenarnya bisa dibaca setiap saat, tapi kadang-kadang ibu-ibu di situ sekarang ini kan lagi gencar pakai HP, sehingga ini disesuaikan dengan kemajuan teknologi ya. Teman-teman UNUSA punya program yang bisa dikondisikan untuk mendeteksi atau menapis ya namanya, istilahnya menapis, penapisan untuk gizi buruk terutama. Kemudian sehingga apabila ada permasalahan akan segera ditindaklanjuti, segera konfirmasi sama tenaga kesehatan, segera lari ke pelayanan kesehatan. Jadi ini yang menjadikan permasalahan kita di lapangan. Nah, ini yang punya aplikasi nanti Mbak bisa disampaikan bahwa di sini masyarakat kita juga kita memang mengkonseling masyarakat untuk menjadi sesuatu, menjadi kebutuhan itu ya memang butuh waktu. Sangat sulit sekali, dan ini kita sudah melatih kader itu sudah banyak sekali. Ya, melatih petugas juga sudah banyak. Ya, ini ada beberapa yang mesti kita libatkan juga masyarakat karena tidak hanya tenaga kesehatan, masyarakat juga harus berpartisipasi. Perguruan tinggi sekarang dirangkul sama UNICEF sama pemerintah untuk juga bergabung di sini, organisasi profesi, perusahaan, ada CSR. Nah, kita coba maksimalkan untuk program ini. Nah, mungkin Mbak Mirsa menambahkan di dalam aplikasi yang untuk mengkondisikan. Ya. Jadi saya lanjut ya, menambahkan dari Bu Andari. Jadi UNICEF itu punya program berbasis WhatsApp. Karena melihat sekarang kan orang mana sih Mbak yang nggak punya handphone gitu kan, apalagi WhatsApp. Nah ya sih, kemarin lebaran pakai WhatsApp kan. Benar, apalagi sekarang apa-apa kontak WhatsApp gitu kan. Jadi UNICEF memfasilitasi kemajuan teknologi itu untuk mengakses masyarakat gimana sih menyebarkan informasi mengenai status gizi. Jadi yang bisa diakses masyarakat mungkin buat pemirsa ya, bisa sekalian saya bagikan nomor teleponnya. Oh baik, di manakah itu kalau mau menghubungi? Di 0811 500 9000. 0811 500 9000. Silakan langsung dihubungi. Itu adalah layanan informasi gizi untuk masyarakat melalui grup WhatsApp ya. Nah, jadi dimasukkan nomornya, nanti ketik gizi, kata kuncinya gizi. Nanti bisa masyarakat mengakses informasi apa yang ingin diketahui. Yang pertama tentang apa itu gizi buruk. Lalu bagaimana penggunaan Vita Libra. Lalu apa yang dilakukan ketika menemukan balita itu gizi buruk. Jadi tidak hanya informasi untuk kader posyandu, biasanya kan apa-apa kader gitu ya. Tapi sekarang biar tidak terlambat. Benar. Orang tua bisa akses, neneknya mungkin bisa akses. Jadi informasi itu bisa lebih mudah dijangkau. Jadi bisa dikontak 0811 500 9000, lalu ketik gizi. Nah, itu tadi silakan disimak ya.
dari layanan informasi gizi buruk. Tapi mudah-mudahan nanti di situ akan dimuat juga nih buku KIA jadi buku digital. Mungkin ini kita di menit-menit terakhir dari Bu Andari ada pesan dan harapannya untuk kesehatan khususnya ya di Indonesia sendiri. Dan nanti dilanjutkan langsung oleh Mbak Filza, silakan. Oke, terima kasih para pemirsa AMTV. Bisa melakukan pemantauan pertumbuhan di posyandu atau di fasyankes terdekat agar anak-anak menjadi sehat, terpantau tumbuh kembangnya. Kita harapannya bisa mencegah terjadinya stunting dan kemudian bisa mendeteksi dini apabila terjadi anak ini menjadi masalah atau terjadi gizi buruk. Kita hindari hal itu. Nah, berarti masyarakat mesti rajin ke posyandu sampai anak usia 5 tahun. Kadang-kadang usia 1 tahun sudah merasa selesai. Nah, kemudian ini adalah menjadi cikal bakal. Kalau anaknya sehat, maka menjadi lansia. Sampai lansia pun juga pencerminan lansianya sehat. Jadi buku KIA ini dibaca, terutama dibaca. Dibaca, kalau tidak paham maka akan konfirmasi ke kader atau ke petugas kesehatan. Sangat penting sekali untuk buku KIA, baik untuk kesehatan ibu, ya, kesehatan ibu hamil, kemudian kesehatan anak balita. Ini adalah sangat penting sekali. Kemudian juga tidak boleh bersih, ini harus penuh dengan tulisan. Karena ini catatan. Kemudian diaplikasikan dengan aplikasi si cantik tadi sama nakesnya. Oke, itu Mbak Mirsa mungkin menambahkan yang tentang aplikasi yang sudah ada. Jadi mungkin masyarakat bisa mengakses chatbot tadi, aplikasinya. Chatbot ya. Chatbot di Istilahnya chatbot 509.000 untuk mendapatkan informasi mengenai apa itu gizi buruk. Selain mungkin ada pemberian makan bayi dan anak, terus penimbangan rutin, dan nanti pengukuran pita lila, insya Allah bisa lah namanya yang kita mencegah yang namanya stunting. Oke, gampang sekali aksesnya, langsung aja bisa menghubungi WA dan itu kapan saja layanannya. Jadi nggak perlu ke posyandu ya, udah bisa WA dulu lah untuk konsultasi. Setelah ini kan lihatnya di Play Store ya Mbak ya? Iya, mantap banget lah pokoknya. Saya yakin hari ini obrolan kita bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang luar biasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, ada Ibu Sri Andari. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Kemudian dari perwakilan UNUSA Implementing Partner dari UNICEF ada Kak Filza Karunia. Terima kasih banyak hari ini telah memberikan kita edukasi dan juga pastinya masyarakat Mirsa AMTV yang hari ini hadir bisa juga terbawa vibes positifnya untuk menjaga kesehatan kita bersama semuanya, khususnya kepada ibu hamil, anak, bayi dan balita. Sebelumnya juga calon pengantin sama iya, calon pengantin, amin ya Allah. Kipas-kipas saya ya. Oke, kalau gitu pemirsa, Anda jangan lupa untuk terus menyaksikan kami dan tayangan ini bisa Anda saksikan dan streamingkan melalui amtv.co.id. Apabila ada pertanyaan lebih lagi juga Anda bisa langsung akses website di unusa.ac.id. Saya Soraya Gina selaku presenter mengucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Audio Jungle.